nanti istri saya mau makan apa, nanti anak saya sekolah bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Tidak ingat selama umur Kang Halim misalnya 20 tahun sekarang di Kang Halim. Dari 1 tahun ke 20 tahun itu nggak pernah berpikir seperti itu. Hidup juga setiap hari pasti ketemu juga masalah, dan setiap hari itu sampai hari ini ternyata masalah itu telah berlalu dan selalu mendapatkan solusi dari masalah-masalahnya dan tidak pernah kelaparan. Tapi kenapa ketika mengkhawatirkan masa depan yang Tuhan kita sama dengan waktu kita masa lalu, ketika kita lahir Tuhannya Allah, di masa depan juga Tuhannya Allah. Ketika di masa lalu Allah yang telah menyelamatkan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesembuhan ketika sakit, itu kita ragukan di masa depan akan melakukan hal yang sama. Maka kita harus mengistirahatkan pikiran-pikiran kita dari mengatur diri kita, ya, dari mengatur sesuatu yang sudah menjadi urusan Allah. Masa depan, masyhad, sudut pandang. Ya Allah, ada kata-kata bijak itu ketika kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan masalah apapun, seberat apapun hari ini, maka katakanlah bahwa semua ini pasti berlalu. Kalau kata Bang Haji Roma, pesta pasti berakhir, badai pasti berlalu. Sesuatu yang sudah diurus Allah, nggak perlu kita pusing terlalu memikirkannya. Bagaimana caranya nanti rumah ini berdiri, nggak pernah menyangka kita. Ya, itu bukan urusan kita. Ya. Apa yang kita sangka buruk, misalnya kalau orang tua saya meninggal gimana saya, kalau istri saya meninggal gimana, itu pikiran-pikiran kita yang akan membuat kita melupakan sesuatu yang diwajibkan kepada kita, tentang sesuatu yang pasti. Apa itu sesuatu yang pasti? Kematian dan pertanggungjawaban di akhirat. Itu sesuatu yang pasti. Sementara esok hari itu sama sekali nggak pasti. Suatu saat nanti kamu mati, pasti nggak? Kita mati pasti nggak? Pasti. Suatu saat kita kaya pasti nggak? Nggak pasti. Suatu saat kita miskin pasti nggak? Nggak pasti. Tapi sesuatu yang pasti kita lupakan karena kebanyakan pikiran yang tidak pas. Ragu kita, mau nikah ragu, gimana cara rezekinya? Ya Allah, ya Allah, 20 tahun dia tanpa kamu, rezekinya ditanggung Allah, tiba-tiba nikah dengan kamu, kok kamu menganggap rezeki dia ditanggung sama kamu? Padahal cuman modal kobil tuh, nggak tersinggung Allah. Rezekinya tetap masing-masing membawa rezeki masing-masing, mungkin hanya dilewatkan diri kita. Keyakinan kita harus dirubah. Tadbir yang dilarang adalah memikirkan sesuatu yang memang sudah diurus Allah secara berlebihan, sehingga melupakan fokus kita pada tujuan yang diwajibkan oleh Allah, yang dibebankan kepada kita. Kita selalu menduga hal-hal buruk di masa depan, padahal kita ingat wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita menyangka meninggalnya orang tua kita itu buruk untuk kita, padahal di situ mungkin Allah menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang baik buat kita. Kita menyangka meninggalnya istri kita itu buruk untuk kita, meninggalnya anak kita itu buruk untuk kita, padahal boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kamu, kata Allah. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu buruk untuk kamu. Nah, makanya sudut pandang ini penting agar kita tidak fokus memikirkan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, masa depan kita, rezeki kita,
apa ajal kita, itu sesuatu yang sudah diurus sama Allah, nggak usah terlalu nemen-nemen. Kalau nemen-nemen nanti insya Allah kasihan banyak pemuda-pemuda kita masih muda sudah gantung diri, minum racun, lompat dari gedung ya, kemarin yang viral ya. Masih cantik ya, masalahnya apa gitu. Kadang kita mikir ya Allah gitu, kita jatuh dari motor aja takut rasa sakitnya. Apa yang menutup mereka? Masalah seberat apa yang menjadikan kita tertutup sehingga membuat putus asa yang sampai merenggut nyawa seperti itu ya. Maka dari itu kita hindari tadbir dari mengatur urusan yang bukan urusan kita. Artinya urusan tersebut sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ya Allah, sebagaimana engkau menanggung rizkiku di masa lalu, demikianlah engkau akan menanggung rizkiku di masa depan. Sebagaimana engkau menyelamatkan aku dari berbagai masalah di masa lalu, sebegitu juga engkau tetap Allah yang kukenal, yang akan menyelamatkanku di masa depan. Itu yang akan membuat kita nggak pernah putus asa dan selalu berhusnuzan akan setiap takdir yang menimpa kita. Adapun takdir yang diperbolehkan, adapun misalnya Kang Hendrik jualan apa, strategi marketingnya bagaimana, teori bisnisnya bagaimana, itu nggak masalah. Itu adalah perencanaan yang seperti itu. Namun perencanaan yang dilarang itu ya perencanaan yang membuat fokus kita itu terlupa dari tujuan hidup kita diciptakan. Doa terbaik itu apa? Doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang dibebankan Allah kepada kita. Allah nyuruh apa nih ke kita? Ketika Allah menyuruh syukur kepada kita, maka sesuatu yang paling baik kita minta kepada Allah adalah, ya Allah jadikan aku hamba yang bersyukur. Ketika Allah memerintah kita untuk tobat, maka permintaan terbaik kita kepada Allah adalah, ya Allah jadikan aku termasuk hamba-hamba yang minat tawabin, minal mutatahhirin. Itu doa terbaik kita. Namun banyak hal membuat amin kita lebih keras ketika doa kita itu berkaitan dengan haddun nafsi, kebutuhan pribadi kita. Aminnya itu melebihi aminnya, ya Allah wafatkan aku dengan keadaan husnul khatimah. Aminnya biasa saja, amin, nggak tahu maknanya atau gimana. Tapi kalau ya Allah semoga jadikan aku orang yang kaya raya, amin gitu kan. Ya Allah hutangnya lunas semua, amin gitu kan. Semangatnya ngalah-ngalahin aminnya untuk sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kita, yang kita minta. Tetapnya iman, tetapnya Islam ya. Semoga sudut pandang kita nggak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, saya itu sesuai prasangka hambaku ya. Sudut pandang itu benar-benar penting dalam kita menjalani kehidupan ya. Kita di pesantren diajarkan ya, diajarkan bukan untuk menjadi orang yang kaya raya, bukan untuk menjadi orang yang hebat, bukan untuk menjadi pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di pesantren kita diajarkan bahwa kita menjadi seperti domirna ka'rif bina fa'innana innamuna ya. Kita itu bin nasbi wa khafti wa jarina sholah ka'rif bina fa'innana ninna huna.
Nggih, Alfiah ya Mbak anu ya. Kang Duit, apa Alfiah Kang Duit ya? Kang Duit kata Alfiah, apa Mbak E ya? Mbak Putri ya. Mbak Putri alhamdulillah apa Alfiah. Ngomong apa Alfiah? Oh iya, alhamdulillah. Jadi seperti domirna yang posisinya tingkah nasab dibaca yanna, bina tingkah jar bina dibaca na juga. Ka'rif bina fa innana nilna muna. Jadi semua kondisi kita itu tetap harus nasab, berdiri tegak. Raga kita boleh compang camping, pakaian kita boleh nggak sama dengan yang lain, tapi hati, koneksi kita, husnuzon kita sama Allah tetap harus kita jaga. Karena itu yang menuntun kita tetap berada pada step langkah-langkah yang tetap dibimbing oleh Allah, diberi taufik. Taufik itu apa? Kekuatan untuk menjalankan ketaatan, hidayah petunjuknya. Tapi orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Makanya nggak pernah dipisah, ya Allah beri kami taufik dan hidayah. Taufik hidayah, bukan taufik hidayat. Bukan pemain bulu tangkis. Taufik hidayah. Taufik itu kekuatan untuk melakukan taat. Itu juga dimulai dari ngaji yang membentuk sudut pandang. Kita boleh perhatikan semua perintah Al-Quran, daun-daun Al-Quran yang memiliki alasan-alasan. Terus perkataan-perkataan ulama, setiap pengajian-pengajian mereka, pasti kita akan menemukan sudut pandang yang berbeda, yang membuat hidup kita lebih nyaman, kerja kita lebih enak. Sudut pandang misalnya, kita beri contoh sedekah. Sudut pandang kita tanpa ilmu agama, secara lahir, secara zahir yang dapat dilihat dari mata, uang yang kita sedekahkan itu yang habis, yang entek. Kita punya 10.000, 100.000, disedekahkan 50.000, yang sisa 50.000, yang hilang 50.000. Yang 50.000 yang hilang ini kita anggap hilang secara sudut kasat mata. Tapi kalau menurut sudut pandang Allah, justru yang kamu berikan, wa ma indakum yang fadhu wa ma indallahi baq, wa ma indallahi baq. Modal kita ketika kita menyerahkan apa yang kita cintai, kita serahkan kepada Allah. Niatnya kita nyerahkan kepada orang lain tuh nyerahkan kepada Allah. Ya Allah, barang ini aku serahkan kepadamu. Kalau diserahkan kepada Allah, wa ma indallahi baq. Apa yang kita serahkan kepada Allah itu yang kekal. Apa yang kita makan sendiri itu jadi kotoran. Wa ma indakum yang fadhu wa ma indallahi baq. Kalau sudah sudut pandangnya seperti itu, apa yang kita berikan itu yang kekal, apa yang kita miliki itu yang jadi kotoran, maka kira-kira kecintaan kita itu sama barang yang sangat kita cintai tersebut, misalnya uang tersebut, itu bisa berkurang apa enggak? Berkurang. Ya, kalau kita mikirnya sedekah itu mengabadikan harta, bukan menghabiskan harta. Dan kita pun nggak butuh kata terima kasih. Seharusnya kita yang berterima kasih karena dia mau menerima uang dari kita. Harga diri loh dikasih duit sama orang lain tanpa kita kerja. Ya, itu harga diri gak mau. Saya pernah kok ngasih anak gitu, nggak mau dia. Apa aku nggak ngapa-ngapain dikasih? Lu pikir gue apaan katanya? Kayak gitu. Tapi dia mau nerima uang dari kita. Seharusnya kita yang berterima kasih. Dengan menerimanya dia uang dari kita yang kita niatkan sedekah, itu kita niatkan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keabadian.
Kira-kira banyak mana yang kita tabung untuk keabadian atau yang kita habiskan untuk kebutuhan kita sendiri yang menjadi kotoran? Ya. Dari pemahaman inilah sahabat Abu Bakar itu mampu menyedekahkan semua hartanya, tak tersisa apapun. Ya, sampai Rasulullah itu ngendikan, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah sama Rasulullah cukup. Sahabat Umar separohnya, sahabat Utsman sepertelunnya. Ya. Tapi sudut pandang itu yang kita ketahui, bahwa apapun kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, ketika sudut pandang kita itu baik, maka husnuzon kita tetap terjaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mempengaruhi mentalitas kita, mempengaruhi daya tahan pikiran kita, mental kita, sehingga nggak mudah putus asa. Sudut pandang lagi, contoh sudut pandang. Ketika kita melihat orang kecil menceramahi kita, memberi nasihat